Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Versa JS, NIM belakang 159. Kali ini saya akan membahas mengenai proyek 3 dan 4. Pertama tuh proyek 3 mengenai proyek web atau HTML menggunakan Notepad. Pertama contohnya, pada contoh ini kita akan membuat dokumen Notepad yang akan disimpan dalam bentuk Hypertext Markup Language atau HTML sehingga dapat digunakan sebagai halaman web. Contoh halaman web di sini adalah penjelasan produk untuk sebuah restoran pizza sehingga seseorang yang melihat di internet dapat melihat apa yang restoran ini tawarkan. Yang pertama bagian-bagian dokumen HTML. Dokumen HTML terdiri dari dua bagian. Bagian kepala yang memberikan informasi mengenai peranti lunak browser web dan tubuh yang memberitahu apa yang akan dilihat oleh pengguna di layar. Yang selanjutnya membuat dokumen Notepad. Di sini bisa dilihat kode untuk membuat halaman web dari contoh yang sebelumnya. Pertamanya membuat dokumen Notepad. Pertama kita mulai dengan membuka Notepad dan membuat dokumen baru. Lalu ketik baris 1 hingga 5 ke dalam dokumen Notepad. Jangan ketik nomor baris karena nomor baris hanya sebagai referensi atau alat bantu. Dan jangan mencoba melihat dokumen menggunakan browser web sebelum seluruh kode selesai diketik. Baris 1 hingga 5 menentukan judul halaman web yaitu University Pizza dan memulai bagian tubuh kode HTML. Baris 6 adalah penentu tempat di halaman web di mana kursor akan ditempatkan. Kode di sini merupakan jangkar. Baris 7 berisikan HTML untuk memulai paragraf yang akan disejajarkan di bagian tengah halaman web. Pada baris 8, ukuran huruf diperbesar melalui 3 tahapan. Perintah font juga mengubah warna University Pizza menjadi merah. Perubahan ini tidak perlu untuk diterapkan pada seluruh teks. Oleh karena itu, perubahan dikembalikan pada baris 10 dan 11. Selanjutnya baris 12. Baris 12 menggunakan perintah line break atau BR seperti ini untuk memasukkan satu baris kosong tambahan. Pada baris 13 kita membeli judul location, kemudian membuat daftar berisikan 3 hal, perpustakaan, recreation center, dan 101 North menggunakan perintah LI seperti ini. Lalu perintah dimatikan pada baris 17. Baris 18 memulai tabel, tetapi baris 19 memberitahu HTML untuk memulai baris baru. Baris 20 hingga 23 membuat 4 sel data yang masing-masing mewakili judul kolom. Perintah I dan garis miring I membuat kata tersebut ditampilkan dalam huruf miring. Lalu baris 44 membuat paragraf yang terletak di tengah halaman web. Baris 45 memberitahu HTML untuk menggunakan file pizzaman.gif dan baris 46 menonaktifkan peralatan sehingga peralatan kembali seperti semula atau rata kiri. Lalu daftar berurutan why order from us ditunjukkan pada baris 47 hingga 51. Baris 52 dan 54 adalah perintah awal dan akhir yang membuat paragraf tersebut sejajar ke bagian kanan. Hyperlink pertama situs ini terdapat pada baris 53 yang memerintahkan browser web untuk membuat link dengan peranti lunak komputer dan memasukkan johndoe@company.com sebagai alamat penerima email. Hyper kedua adalah situs web fiktif. Flash link to my school ditampilkan kepada pengguna dan Anda harus menggunakan alamat web sekolah Anda di sini. Link terakhir ada pada baris 59, di mana perintah ini akan membuat kita kembali pada bagian atas halaman web dengan cara menghubungkannya ke baris 6 dengan nama top of page. Lalu menyimpan contoh. File ini harus disimpan sebagai HTML.
Namun default dokumen di Notepad adalah dokumen teks dan ekstensi file .txt. Jadi cara menyimpan file yang benar adalah dengan memilih Save As dan mengubah jenis file menjadi all files, lalu menyimpannya seperti biasa. Kelebihan dan kekurangan penggunaan Notepad. Kekurangannya harus mempelajari perintah-perintah HTML dan proses pembuatan kode yang bisa dibilang lumayan ribet. Lalu kelebihannya, kode yang dibuat itu efisien dan manajer dapat lebih memahami cara halaman web bekerja. Lalu selanjutnya proyek 4 tentang formulir survei web atau HTML siswa. Ini contohnya. Contohnya adalah formulir yang mencatat evaluasi seorang siswa terhadap seorang pembicara. Formulir ini menggunakan 5 teknik yang umum digunakan untuk mencatat informasi situs web. Pertama, tag file text. Ini kita menulis identitas. Lalu teknik tombol radio, di mana kita dapat memilih salah satu dari 4 pilihan ini. Lalu ada kotak cek. Kotak cek ini mirip seperti tombol radio, cuman kita bisa memilih lebih dari satu. Lalu ada menu drop down, dan terakhir ada kotak teks. Lalu bagian-bagian formulir, ini kode HTML yang digunakan untuk membuat formulir dari contoh. Bagian pertama mengumpulkan informasi mengenai siswa yang mengevaluasi pembicara. Baris 14 dan 18 ada perintah yang mengungkap input file untuk nama dan email. Lalu bagian selanjutnya dari halaman web ini menanyakan tingkat kelas pengguna yang perintahnya bisa dilihat pada baris 23 hingga 26. Perintah ini adalah tombol radio, di mana pengguna hanya dapat memilih satu pilihan. Selanjutnya ada kotak cek. Kotak cek mirip seperti tombol radio, tetapi bedanya dia dapat memilih lebih dari satu pilihan. Baris 29 hingga 30 memperlihatkan cara membuat kotak cek seperti contoh sebelumnya. Baris 33 hingga 38 memberi daftar perintah yang menghasilkan menu drop down. Menu drop down memberikan pengguna daftar pilihan yang bersifat saling eksklusif ketika pengguna mengklik ikon tersebut. Flag terakhir adalah meminta komentar tambahan dari siswa. Perintah ini terdapat pada baris 40 hingga 43. Lalu, dua jenis input khusus diperlukan untuk membuat browser web menindak informasi yang dikumpulkan oleh sebuah formulir, yaitu submit dan reset. Perintah submit terdapat pada baris 45 dan reset pada baris 46. Lalu, menyimpan contoh. Cara untuk menyimpan filenya sama seperti yang sebelumnya saya sebutkan pada proyek 3. Lalu melihat halaman web. Jika telah selesai, cek halaman web dengan membuka browser web, lalu memilih perintah file, diikuti subperintah open. Cari nama file yang sebelumnya kita simpan, lalu tekan OK. Ya, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.